Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? And how about your family? I hope you and your family are good condition. Amin. Okay, student. We meet again ya. We study English ya. Before we study English together, please say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student. Today we learn about narrative text. Nah, hari ini kita belajar tentang narrative text. Narrative text atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah teks naratif. Dalam bahasa Inggris, teks atau bacaan itu ada 5, yaitu yang pertama prosedur text, narrative text, report text, recon text, and descriptive text. Nah, hari ini kita belajar tentang narrative text atau dalam bahasa Indonesianya teks naratif. Oke, read the following information. Baca informasi di bawah ini. Narrative text atau dalam bahasa Indonesianya adalah teks naratif. Purpose, tujuannya. Nah, tujuan dari teks naratif adalah to entertain listeners or readers by narrating an imaginative story. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur pendengar atau pembaca dengan menerangkan atau menarasikan cerita yang imajinatif. Jadi tujuan dari teks naratif itu adalah, sekali lagi diulangi sama Bu Muniro, untuk menghibur pendengar atau pembaca dengan menarasikan cerita yang imajinatif. Itu adalah tujuan teks naratif. Oke. Verb in use. Nah, kata kerja yang digunakan is verb past. Are verb past adalah kata kerja masa lampau. Verb in use are verb past. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja lampau. Oke, informasi selanjutnya adalah generic structure atau struktur generik. Nah, sebuah paragraf atau bacaan itu bisa dinamakan teks naratif jika mempunyai 4 generic structure, yaitu yang pertama orientation. Orientation itu sama dengan pembukaan. Orientation itu isinya adalah set the scenes and introduce the character. Mengatur scenes dan memperkenalkan karakter. Nah, struktur yang kedua adalah complication. Complication podo ae ambek inti di dalamnya. Complication isinya adalah providers problems faced by the characters. Memberikan masalah yang dihadapi oleh karakter. Kemudian yang ketiga, resolution. Resolution itu isinya states how the problems are resolved for better or worse. Menyatakan bagaimana masalah diselesaikan menjadi lebih baik atau buruk. Nah, struktur yang terakhir adalah reorientation. Reorientation itu sama dengan penutup atau optional. Isinya concludes the story, yaitu menyimpulkan cerita. Jadi sekali lagi, generic structure in narrative text there are 4. Jadi generic structure yang ada di teks naratif itu ada 4. Orientation, complication, resolution, reorientation. Nah, student, this is example for narrative text. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bacaan teks naratif. Read the following text ya. Baca bacaan di bawah ini ya. Bacaannya itu judulnya adalah The Old Woman Who Lived in a Vinegar Bottle.
in English tale. Nah, ini adalah sebuah contoh teks naratif. Nah, teks naratif tadi apa, Nak? Oke, good. Teks naratif itu tadi adalah teks yang tujuannya menghibur pendengar atau pembaca dengan menarasikan cerita yang imajinatif. Jadi, cerita-cerita yang imajinatif, yang lucu, tujuannya menghibur pembaca itu dinamakan teks naratif ya. Ini dibaca ya, Nak ya. Judulnya The Old Woman who lived in a vinegar bottle ya. Okay student, I think enough. I hope you all understand about narrative text. Saya berharap semuanya paham tentang narrative text atau teks naratif. If you don't understand about narrative text, jika kamu tidak paham tentang narrative text, please you ask me by WhatsApp ya. Silakan tanya ke Bu Munira lewat WhatsApp pribadi, it's okay, no problem. I think enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.